Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada dirinya dan kepada kaum muslimin yang hadir pada majelis ini dengan wasiat takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah kali ini mengambil tema keimanan umat akhir zaman. Tersebut dalam hadis bahwa umat Islam akan mengalami 5 fase untuk bisa sampai ke puncak kejayaannya. Saat ini kita berada pada fase keempat, yaitu fase mulkan jabariyah, penguasa yang memaksakan kehendak, di mana umat Islam menghadapi situasi yang sulit, penuh fitnah dan ujian keimanan. Tanda-tandanya pun sudah mulai terasa. Orang-orang yang buruk akhlak dengan mudah naik ke permukaan dan memiliki banyak pengikut, sementara orang-orang yang baik disingkirkan. Banyak pula orang yang memiliki pendidikan tinggi, namun membuat narasi-narasi yang menyesatkan orang. Umat Islam yang berpegang teguh membela agama Allah seringkali dihina, dicaci maki, dan dipersekusi. Sungguh memasuki babak akhir zaman ini tidaklah mudah. Mereka menggenggam erat keimanan dalam dirinya bagaikan menggenggam bara api yang panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang bersabar dalam agamanya bagaikan orang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di akhir zaman, musuh Islam bukan hanya yang berasal dari kaum kufar, tapi hadir pula musuh-musuh dari kalangan kaum musyrikin yang berkhianat, orang-orang munafik, dan musuh-musuh Islam lainnya. Jemaah rahimakumullah, Allah menjadikan hidup ini sebagai ujian keimanan, sehingga manusia yang satu dengan yang lain pun menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dim fitnatan atasbiruna. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Quran surah Al-Furqan. Seorang muslim diuji dengan orang kafir. Begitu pula seorang mukmin diuji dengan orang munafik. Padahal bila Allah menghendaki adalah mudah untuk membinasakan orang-orang yang jahat di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum."
walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Quran Surah Muhammad. Seorang mukmin dan muslim diuji dengan para musuhnya agar tampak jelas sikap mereka terhadap para musuh tersebut, yaitu dengan mendakwahi mereka kepada jalan Allah, dengan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, dan dengan berjihad. Atau malah justru ia menyerah, berputus asa, dan lebih condong untuk mencari kenyamanan. Bila pilihannya adalah yang pertama, yaitu dengan berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, maka ia berada di atas kebaikan. Tetapi kalau ia memilih yang kedua, yaitu menyerah dan cenderung memilih jalan yang nyaman, maka kerugian yang ia dapatkan dan dia pun gagal dalam ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna min waraikum ayyamas sabru fihinna mislul qabdi alal jamri lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari di mana bersabar pada waktu tersebut seperti halnya memegang bara api. Orang yang beramal di waktu tersebut seperti mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti amal kalian ini. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mendapatkan pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Maksudnya sepadan dengan pahala 50 orang sahabat Nabi. Jemaah rahimakumullah, orang yang berpegang pada sunnah pada akhir zaman, saat berbagai fitnah bermunculan, ia tidak mempunyai para penolong, tidak memiliki teman yang saling menguatkan keimanannya, bahkan kebanyakan manusia menentangnya dan menyalahkannya, sehingga membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, ia mendapatkan pahala yang begitu agung, disebabkan ketegarannya dalam menghadapi berbagai cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka sebagai kaum terasing, al-ghuraba. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Tuba lil ghurubai. Qila ya Rasulullah, wa man al-ghuruba'u? Qala allazina yuslihuna iza fasadan nas. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, al-ghuruba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang terasing itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan tatkala orang-orang rusak. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah rahimakumullah, Islam yang kafah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum yang minoritas di akhir zaman ini. Mereka al-ghuraba, kaum yang terasing di lingkungannya. Akan tetapi Allah memberi pahala yang besar karena keteguhannya. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang tersebut dan diberi kekuatan iman selama hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli haza wastaghfirullahal azim li walakum walisa'iril muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.